مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن مولد أحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelas 12 akuntansi 2, mengikuti lomba storytelling memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW diketahui sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenarkan dan menyempurnakan agama-agama samawi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Ahzab ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu kulli syai'in alim. Artinya, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW lahir tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena tepatnya lahir Nabi Muhammad SAW. Banyak tentara mengendarai gajah yang hendak menghancurkan pasukan Ka'bah yang dipimpin oleh gubernur Yaman bernama Abroha. Tetapi tujuan yang jahat itu sama sekali tidak bisa dicapai karena dihujani batu kerikil oleh burung ababil dari neraka. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena kurang lebih 7 bulan ayahnya wafat, yaitu Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Bagi kita orang-orang Islam yang terpenting dalam memperingati peristiwa ini, kita senantiasa mencontoh budi pekerti Nabi SAW yang sangat mulia, sekaligus menjadi panutan orang-orang yang menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh dan menjalani hidup layaknya seorang anak kecil pada umumnya. Namun, karena dulu tradisi Quraisy masih melekat, maka pada hari ke-18 usai Siti Aminah melahirkan, Nabi Muhammad harus disembunyikan ke pedalaman dan baru dikembalikan ketika ia berusia 8 atau 10 tahun. Dengan adanya tradisi tersebut, berarti Nabi Muhammad SAW tidak merasakan kasih sayang dari seorang ibu kandung sejak kecil hingga berusia 8 atau 10 tahun tersebut. Tapi ia justru merasakan kasih sayang itu dari Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun yang berasal dari Bani Sa'ad. Lewat kasih sayangnya, Nabi Muhammad SAW bisa tumbuh dengan menghisap nutrisi dari wanita tersebut. Nabi Muhammad SAW pun saat itu tumbuh menjadi anak yang cepat dan tanggap, selalu membantu temannya, bersikap baik, jujur, dan dianugerahi kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan anak seusianya. Bahkan dia juga pandai berbisnis. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, ia telah melakukan bisnis pertamanya dengan mengembala kambing. Beliau mendapatkan upah beberapa qirat dari penduduk Mekah. Uniknya, saat berada di pangkuan Halimah, Nabi Muhammad justru tidak suka bermain tanah ataupun menyantap makanan yang dianggap lalat. Begitu pula saat dia diasuh oleh paman Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai kebersihan dan selalu berpenampilan sebaik mungkin. Begitulah sedikit kisah yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW saat kecil. Rohatil ahyaru tasyadu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil ahyaru tasyadu filayalil maulidi wa barikun nuri
min ma'ani Ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.